Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kitab karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, yaitu Ensiklopedia Akhir Zaman. Dan malam ini kita memasuki pembicaraan yang berikutnya, bahasan Alamatus Sa'ah yang berikutnya, yaitu dari halaman 166 di bawah subjudul Berita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas peristiwa yang terjadi pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Jadi kita sudah menyelesaikan hadis-hadis mengenai Alamatus Sa'ah yang berkaitan dengan fase Khulafa'ur Rasyidin, para khalifah-khalifah yang terbimbing oleh Allah Ta'ala di periode khilafatun ala minhajin nubuwah. Dan yang terakhir kita bicarakan soal Ali bin Abi Thalib, selanjutnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman ini Syekh Mubayyad mengawali pembahasannya dengan poin pertama dikasih judul Am al-Jamaah, tahun rekonsiliasi. Setelah perang Siffin usai, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menggalang bala tentaranya kembali dalam jumlah yang sangat besar untuk menggempur Syam. Mungkin untuk menyegarkan ingatan kita kembali, kenapa Syam mesti digempur? Karena pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib cuma wilayah Syam yang dipimpin oleh Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhuma yang menolak untuk berbaiat kepada al-imam, Khalifah Rashidah keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Setelah upaya pertama melakukan penggempuran, berakhir dengan terjadinya tahkim. Ya, jadi ada upaya untuk mencari jalan tengah, tapi tidak ada hasilnya, sehingga masing-masing kembali ke negeri asalnya. Rombongan Ali bin Abi Thalib kembali ke Kufah di Irak, sedangkan Muawiyah rombongannya kembali ke Damaskus, ke Syam. Nah, setelah menggalang kekuatan kembali, Ali pun bersiap-siap untuk menggempur Syam. Namun, akibat gangguan yang dilancarkan oleh kaum Khawarij pada tahun 38 Hijriah, membuat Khalifah Ali radhiyallahu an menunda penyerbuannya ke Syam dan berkonsentrasi untuk melancarkan penumpasan terhadap kaum Khawarij terlebih dahulu. Akhirnya mereka semua, kaum Khawarij, dapat ditumpas di wilayah yang bernama Nahrawan. Setahun kemudian, Ali radhiyallahu an kembali melakukan penggalangan kekuatan tentara, namun usaha beliau ini menemui kendala akibat penduduk Irak mulai berbeda pendapat terkait penyerangan tersebut. Jadi
masyarakat Irak ini memang masyarakat yang problematik ya. Di satu sisi Ali bin Abi Thalib memilih Kufah yang ada di Irak sebagai ibu kota pertama di luar Madinah, dengan harapan bahwa dari situlah bisa mendapatkan kekuatan. Tapi ternyata orang-orang Irak ini banyak yang tidak bisa dipegang, ya, sehingga mereka seperti suatu kaum yang sering berubah-ubah pendirian. Kadang secara bulat mendukung Khalifah Ali, tapi kadang terjadi perselisihan dengan Khalifah Ali. Nah, akhirnya tahun 40 Hijriah, penggalangan tentara untuk kesekian kalinya dapat dilakukan kembali. Tercatatlah sebanyak 40.000 personel yang turut bergabung dalam barisan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun, belum sempat Khalifah Ali melakukan mobilisasi, ya, menggerakkan pasukannya menuju ke Syam, ajal telah menjemput beliau melalui tangan si Durjana Ibnu Muljam. Ya, Ibnu Muljam ini termasuk kalangan Khawarij. Ya. Bahkan Ibnu Muljam ini di dalam merencanakan pembunuhan Khalifah Ali, dia bersama 2 orang Khawarij lagi, dan mereka berbulat tekad merencanakan untuk melakukan pembunuhan di kota Mekah. Jadi rencananya itu dibahasnya di kota Mekah. Bertiga, tiga-tiganya orang Khawarij, dan masing-masing punya tugas untuk membunuh tokoh yang masing-masing dapat tugas melakukannya. Dan diyakini ketiga tokoh ini harus dibunuh karena semuanya sudah kafir. Nah, Ibnu Muljam tugasnya membunuh Ali bin Abi Thalib. Yang 2 lagi tugasnya, yang satu membunuh Muawiyah, yang satu membunuh Amr bin As. Tetapi yang 2 lagi ini gagal dalam melakukan tindakan assassination-nya itu. Dari 3 sosok ini yang sukses, yang berhasil cuma si Ibnu Muljam ini. Dan Ali bin Abi Thalib terbunuh dengan izin Allah di tangan Ibnu Muljam. Setelah itu, orang-orang berbondong-bondong membaiat Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma untuk menduduki kursi khilafah. Ya. Jadi ini perlu dipahami ya, bahwa Hasan kenapa disepakati oleh banyak orang untuk diangkat menjadi khalifah pengganti Ali bin Abi Thalib, bukan karena dia anaknya Ali, tidak. Tetapi karena memang pada masa itu, khususnya di ibu kota, di Kufah, sosok yang dipandang paling layak menjadi khalifah setelah terbunuhnya Ali adalah Hasan. Bahwa dia anaknya Ali itu lain perkara, jadi nggak ada hubungannya. Ya. Nah, akhirnya Hasan diangkat jadi khalifah. Sejak semula, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma memang tidak suka berperang. Jadi Hasan ini secara karakter tipenya suka damai. Ya, dia tidak suka berperang. Apalagi dengan sesama muslim. Begitu juga dengan Muawiyah radhiyallahu anhuma yang sudah mulai sadar dan bosan karena perang telah merenggut banyak nyawa kaum muslimin. Ya, jadi mungkin juga Muawiyah sudah mulai beranjak usia ya, sehingga mulai makin wise lah gitu, makin bijak, sehingga dia juga sudah tidak bernafsu untuk menyelesaikan perkara itu dengan perang. Pada zaman inilah perjanjian damai mendapatkan jalannya, baik sebabnya yang telah ditemukan solusinya dan para pelakunya yang ingin kemaslahatan bagi umat Islam, yang sekaligus merupakan bentuk pengorbanan dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma.
inilah yang pernah diberitakan Nabi Muhammad SAW sebagaimana dalam beberapa hadis yang akan disampaikan. Dalam perdamaian tersebut, Al-Hasan dengan sukarela mengundurkan diri dari jabatan sebagai khalifah dan menyerahkannya kepada Muawiyah. Begitu. Tapi dengan mengajukan beberapa syarat, ya. Yang belakangan ternyata syarat-syarat itu tidak dipenuhi oleh Muawiyah, ya. Di antara syaratnya adalah setelah diserahkan kepada Muawiyah, jika Muawiyah wafat, Hasan masih hidup, maka kekhalifahan itu kembali kepada Hasan. Tapi qadarullah syarat ini tidak bisa dipenuhi karena Hasan wafat sebelum Muawiyah, ya. Dan karenanya ada syarat kedua. Jika Muawiyah setelah menjadi khalifah, Hasan wafat terlebih dahulu, maka jabatan kekhalifahan pengganti Muawiyah nantinya diserahkan kepada umat. Begitu. Ya. Lewat ahlul halli wal aqd. Ahlul halli wal aqd itu artinya semacam majelis syuro, orang-orang pilihan. Mungkin kalau sahabat-sahabat senior masih hidup, mereka akan dilibatkan untuk menetapkan pengganti Muawiyah. Tapi ternyata syarat kedua ini tidak dipenuhi oleh Muawiyah, ya. Jadi Muawiyah akhirnya menunjuk anaknya sendiri, Yazid bin Muawiyah, menjadi putra mahkota. Itu. Dan ini nggak pernah ada ceritanya ini di zaman Khulafaur Rasyidin. Nggak ada ceritanya Umar bin Khattab masih hidup sudah menunjuk siapa calonnya, tidak ada. Ya. Utsman bin Affan masih hidup sudah menunjuk siapa calonnya, apalagi calonnya anak kandungnya sendiri. Itu nggak pernah, nggak ada kejadian. Sebenarnya ada kejadian sudah menunjuk kemungkinan calon, yaitu waktu Abu Bakar sudah mengisyaratkan beliau ingin penggantinya Umar. Tapi Umar kan bukan anaknya Abu Bakar. Gitu. Dan umat waktu itu juga setuju dengan pandangannya Abu Bakar Siddiq menunjuk Umar sebagai pengganti beliau jika beliau wafat. Nah, jadi syarat-syarat itu sudah ditetapkan oleh Hasan dan disepakati oleh Muawiyah setelah gelar khalifah ini diserahkan dari Hasan kepada Muawiyah. Pada tahun itu juga kaum muslimin kembali bersatu dalam naungan seorang khalifah atau yang lebih dikenal dengan Amul Jamaah, tahun rekonsiliasi umat Islam. Jadi sebelumnya kan umat Islam itu seperti terpecah antara kekuatan khalifah yang resmi dengan kekuatan Muawiyah yang memimpin wilayah Syam. Dan wilayah Syam ini nggak boleh dipandang remeh karena wilayahnya cakupannya luas sekali. Dia mencakup kalau sekarang negeri Suriah, negeri Lebanon, negeri Palestina, dan negeri Jordan. Ini wilayah luas sekali. Di sebelah utara Jazirah Arab. Nah, jadi selama ini khususnya ketika Khalifah Rashidah keempat Ali bin Abi Thalib memimpin, umat itu seperti terbelah antara kekuatan kepemimpinan Ali di satu sisi dan kekuatan kepemimpinan Muawiyah di lain sisi. Tapi begitu Hasan menyerahkan kepada Muawiyah, maka seluruh kaum muslimin bersepakat menerima Muawiyah sebagai khalifah. Makanya disebutnya tahun rekonsiliasi umat Islam. Ya. Nah, berikut ini beberapa hadis yang menyinggung tentang peristiwa itu. Dan uniknya, hadis-hadis ini disampaikan Nabi ketika Nabi masih hidup dan kejadian-kejadian ini belum terjadi. Makanya kalau kita baca buku ini di bagian awal-awal ini terasa seperti membaca buku sejarah. Tapi ada perbedaan. Kalau buku sejarah itu ditulis oleh orang zaman sekarang untuk menulis gambaran masa lalu. Tapi kalau di sini pembahasannya berdasarkan nas-nas Nabi yang masih hidup untuk peristiwa masa lalu yang terjadinya
setelah Nabi wafat. Gitu. Ini yang menariknya. Jadi dalil pertama dari Abu Bakrah radhiyallahu an, dia berkata, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbari wal Hasanu ila jambih yanzuru ilan nasi marratan wa ilaihi marratan wa yaqulu ibni hadha sayyidun wa la'alla Allah ayusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar dengan Al Hasan bin Ali ada di sampingnya. Ya, Hasan waktu itu usianya sekitar 5 tahun, 6 tahun, ya masih kecil. Cucunya Nabi itu ada di samping Nabi ketika Nabi sedang khutbah di Masjid Nabawi di hadapan para sahabat. Sesekali Rasul menebarkan pandangannya kepada para sahabat, jamaah yang hadir, dan sesekali kepada Al-Hasan yang ada di sampingnya. Lalu Nabi bersabda, anakku ini, maksudnya cucuku ini, ya. Jadi istilah apa namanya, ibni di sini bukan hanya ibni dalam arti anak, tetapi juga bisa berarti keturunan, ya. Jadi ibni, anakku ini, yang akan menjadi seorang sayyid. Sayyid itu pemuka, ya, pembesar. Dan niscaya Allah Ta'ala menjadikan dirinya sebagai sebab perdamaian antara dua kelompok kaum muslimin yang sedang bertikai. Ya. Jadi ini sahabat banyak yang dengar ungkapan ini. Ya. Dalil berikutnya dari Hasan al-Basri, beliau menuturkan sebagai berikut. Lamma sara al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma ila Muawiyah bil kataibi qala Amr bin al-As li Muawiyah ara katibatan la tuwalli hatta tudbira ukhraha qala Muawiyah man li dharariyal muslimin faqala ana faqala Abdullah ibn Amir wa Abdurrahman ibn Samurah nalqahu fanaqulu lahu sulh. Qala al-Hasan wa laqad sami'tu Abu Bakrah qala baina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhtubu jaa al-Hasan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibni hadha sayyid wa la'alla Allah ay yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin. Ketika aku melihat Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma melakukan perjalanan untuk menemui Muawiyah bersama rombongan, berkatalah Amr bin As kepada Muawiyah, aku melihat serombongan orang yang tidak bergeming hingga rombongan yang lain mundur. Ya. Jadi ketika itu pemandangannya Hasan sedang membawa pasukan mau menuju ke arah Syam, menemui Muawiyah, ya. Dan rupanya rombongan yang bersama Hasan ini secara penampilan itu benar-benar rombongan yang solid begitu. Sehingga Amr bin As bersama Muawiyah menyaksikan rombongan itu, Amr bin As komentar, ya. Aku melihat serombongan orang yang tidak bergeming hingga rombongan yang lain mundur. Jadi artinya, wah, ini pasukan yang dibawa Hasan ini kuat bener. Sehingga kalau pasukan ini ketemu sama yang lain, pasti yang lain mundur, gitu, ya kan? Nah, mendengar hal ini, Muawiyah bertanya, berkomentar dalam bentuk pertanyaan. Siapakah yang akan melindungi generasi muslim setelah kita? Amr bin As menjawab, akulah yang akan melindungi mereka. Maka berkatalah Abdullah bin Amir dan Abdurrahman bin Samurah, kami akan pergi menemui Al-Hasan dan mengajukan perdamaian kepadanya. Jadi melihat kekuatan itu, ya, Amr bin As kasih komentar lagi, wah ini kekuatan yang kalau ketemu rombongan lain pasti rombongan lain mundur nih, ini mengerikan nih, gitu. Ya, tapi Muawiyah nggak terpancing. Jadi Muawiyah melihat itu bukannya kemudian ayo kita kumpulkan kekuatan untuk menghadapinya, enggak.
Muawiyah langsung membayangkan, wah kalau kita hadapi ujung-ujungnya nanti bagaimana dengan generasi muslim selanjutnya, karena bakal banyak yang mati gitu, muslimin. Padahal dalam tragedi Siffin yang sebelumnya sudah banyak yang gugur. Nah akhirnya ada dua orang yang hadir di situ langsung punya inisiatif, sudahlah kita datangilah Al-Hasan, kita coba ajukan perdamaian. Dalam kesempatan itu Al-Hasan berkata, aku mendengar Abu Bakar berkata, ketika kami sedang mendengar Rasulullah SAW berkhutbah, maka datanglah Al-Hasan dan Nabi langsung bersabda, anakku inilah atau cucuku inilah yang akan menjadi seorang pembesar, dan niscaya Allah menjadikan dirinya sebagai sebab perdamaian antara dua kelompok orang-orang Islam yang sedang bertikai. Ya. Jadi Hasan mengungkapkan hal ini menanggapi ajuan perdamaian yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Samurah dan Abdullah bin Amir, utusan dari Syam ini. Artinya apa? Dengan dia mengutip hadis itu, dia dengan senang hati menerima usulan islah, usulan perdamaian. Nah, di sini kita ikuti penjelasannya Syekh Mubayyad. Kedua hadis tersebut merupakan bukti mukjizat kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengabarkan dari atas mimbar bahwa cucu beliau Al-Hasan akan menjadi penyebab perdamaian di antara dua kelompok muslim yang bertikai. Dan inilah yang terjadi pada Amul Jamaah, tahun rekonsiliasi umat Islam. Pada tahun itu, Al-Hasan mengundurkan diri dari jabatan khalifah yang disandangnya dan menyerahkan untuk Muawiyah demi menghentikan peperangan. Ya. Jadi dalam hal ini, inisiatif datang dari Al-Hasan. Ya. Sebenarnya kan yang diajukan adalah perdamaian. Belum dirumuskan bentuk perdamaiannya seperti apa. Tapi Hasan berinisiatif, kalau mau berdamai, tampaknya jalan yang paling ringkas adalah saya serahkan aja udah kekhalifahan ini kepada Muawiyah. Begitu. Dalam prosesi pengundurannya, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama besar, sempat mengabadikan pesan Al-Hasan sebagai berikut. Amma ba'du, ketahuilah, sesungguhnya orang yang paling kuat adalah yang paling kuat ketakwaannya. Sedangkan orang yang paling lemah adalah orang yang paling zalim. Dan ingatlah, sebenarnya perkara yang aku perselisihkan dengan Muawiyah ini merupakan milik orang yang lebih berhak daripada diriku. Atau boleh jadi hak tersebut menjadi milikku, tetapi aku tidak mengambilnya demi menjaga darah kaum muslimin. Hingga sekarang ini, aku sendiri, Al-Hasan, juga tidak tahu apakah ini fitnah ataukah justru nikmah. Begitu. Sedangkan dalam teks yang kedua, teks hadis yang kedua, tampak jelas keinginan Muawiyah untuk menyudahi perseteruan, penyesalan, dan memandang lebih jauh terhadap generasi umat Islam masa mendatang. Paling tidak, timbulnya penyesalan dan rasa sayang terhadap generasi Islam masa depan turut memuluskan proses perdamaian dengan izin Allah Ta'ala. Jadi ucapan Muawiyah mengomentari Amr bin As itu menunjukkan bahwa Muawiyah sendiri sudah tidak berselera untuk perang, gitu ya, karena membayangkan bagaimana nanti generasi selanjutnya. Ya, kalau kita berperang terus kita saling berbunuhan, gugurlah kaum muslimin dalam jumlah banyak, bagaimana nasib masa depan, generasi masa depan. Dan memang dalam ayat Al-Quran tentang as-sulh, perdamaian, itu disebutkan di surat An-Nisa ayat 35,
yang artinya jika kedua orang hakam bermaksud mengadakan sulh, perbaikan, perdamaian, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Jadi ayat ini memang sedang berbicara tentang perselisihan antara suami dan istri. Tapi kan di dalam ayat ini dijelaskan, kalau suami dan istri bertikai dan nggak kunjung bisa ada titik temu, maka langkah berikutnya yang bisa ditempuh adalah mengambil hakam dari pihak laki, kerabatnya, dan mengambil hakam dari pihak istri, perempuan, kerabatnya, untuk berdamai. Begitu. Dan Allah mengatakan, jika kedua orang hakam itu memang bermaksud berorientasi pada islah, perbaikan, perdamaian, niscaya Allah beri taufik kepada suami istri itu. Artinya, dalam urusan rumah tangga saja, ya, islah itu sangat terpulang kepada kedua belah pihak, mau atau tidak islah. Ya, apalagi dalam bentuk perselisihan antar dua kelompok umat Islam, tentu sangat dipengaruhi oleh bagaimana sikap pimpinan dari dua kelompok itu. Kalau sikap pimpinannya sama-sama kekeh ingin menang, tidak ada cerita mau mengalah gitu ya, yang terjadi adalah perpanjangan pertikaian. Tapi kalau sudah mulai muncul di satu sisi yang sebelah sini rela menyerahkan kepemimpinan, yang sebelah sini sudah membayangkan bagaimana nasib generasi selanjutnya, ya kan? Nah, sudah. Berarti di sini islah akan terjadi. Memang dalam kenyataannya kedua belah pihak sama-sama menghendaki perdamaian. Tetapi kelapangan hati Al-Hasan radhiyallahu anhuma dalam proses damai inilah yang lebih unggul, ya. Jadi biar bagaimanapun Muawiyah sudah mengeluarkan kata-kata sepertinya nggak berselera berperang, tapi tetap kalau bicara mana yang lebih tinggi derajat berinisiatif kepada perdamaian, yang lebih tinggi derajatnya adalah Hasan. Karena Hasan sampai ke tingkat berinisiatif menyerahkan aja sekalian kekuasaan jabatan, begitu. Kan ini jarang ditemukan pada kebanyakan orang yang menjabat, kan. Kalau orang menjabat boro-boro menyerahkan, ya kan. Dia selalu menggunakan semua strategi dan taktik untuk bisa memperpanjang, ya kan? Selalu begitu logika kebanyakan penguasa. Ya, tapi Masya Allah, Hasan ini memang seperti yang Nabi katakan dalam khutbah beliau itu, ibni, ya, anakku ini, keturunanku ini, seorang sayyid, seorang pemuka, seorang pembesar. Dan karena sebab dialah nanti akan terjadi islah baina fi'atain, akan terjadi perdamaian antara dua kelompok besar umat Islam yang sedang bertikai, ya. Masya Allah ta'ala. Jadi sebab Hasanlah yang secara sukarela mengundurkan diri dari kekhalifahannya. Dengan demikian sangatlah pantas jika dirinya Hasan bukan Muawiyah yang menjadi penyebab terjadinya perdamaian, ya. Kalau Muawiyah kan sebatas udah nggak berserela perang, kan, gitu. Itu sih sifatnya pasif. Tapi kalau Hasan aktif, dia bahkan meletakkan, gitu. Ya udah, saya serahin aja dah, gitu. Setelah perjanjian damai ini, seluruh umat Islam bersatu padu di bawah naungan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Dan sejak saat itulah tahun terjadinya perjanjian damai disebut dengan Amul Jamaah, tahun rekonsiliasi umat Islam. Di sisi lain, pada tahun itu juga berita Rasulullah SAW telah terbukti kenyataannya bahwa Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma yang akan mendamaikan dua kelompok umat Islam yang bertikai, ya. Alhamdulillah. Selesai, ya, poin terakhir, poin pertama dari bahasan ujung dari kekhalifahan Khulafa Ar-Rasyidin. Sekarang poin kedua, berita tentang masa Khulafa Ar-Rasyidin. Dari Safinah radhiyallahu anha
Rasulullah SAW bersabda, khilafatun nubuwati 30 sanah, thumma yu'tillahul mulk, au mulkahu mayyasha. Qala Sa'id, qala li safinatu amsik alaika Abu Bakrin sanataini, wa Umar ashran, wa Uthman uthnata ashrah, wa Aliyun kadha. Qala Sa'idun, qultu li safinata, inna haula'i yaz'umuna anna Aliyan alaihi salam lam yakun bi khalifatin. Qala kadzabat astahu Bani Zarqa, yakni Bani Marwan. Kekhalifahan, pengganti kenabian, berlangsung selama 30 amah, 30 tahun. Selanjutnya Allah Ta'ala menjadikan seorang raja, atau Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Terkait hadis ini, Sa'id berkata, Safinah berkata kepadaku, ingatlah olehmu, Abu Bakar memerintah selama 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, terakhir Ali segini, sambil memberi isyarat. Aku pun berkata kepada Safinah, mereka itu menyangka bahwa Ali bukanlah seorang khalifah. Kemudian hal ini dijawab lagi oleh Safinah, dubur-dubur Bani Zarqa, yaitu Bani Marwan, telah berkata dusta. Penjelasan. Hadis ini mengisyaratkan rentang masa pemerintahan Khulafa' Rasyidin yang berlangsung selama 30 tahun. Ya. Jadi kekhalifahan Khulafa' Rasyidin ini masa berlangsungnya singkat ya, 30 tahun. Mirip seperti masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW juga singkat, bahkan lebih singkat, 23 tahun. Nabi diangkat jadi Nabi usia 40, wafat usia 63. Jadi fase kenabian 23 tahun, fase Khulafa' Rasyidin 30 tahun. Sama-sama singkat. Ya. Dan ini pelajaran besarnya buat kita, memang era yang penuh kebaikan itu nggak mungkin lama. Gitu ya. Dia cuma sebentar saja. Gitu. Karena ini dua era ini, dua babak ini, dua fase ini kan mendapatkan sertifikasi dari Nabi, ya, dapat catatan khusus. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu alaihim bin nawajiz. Ikutilah sunnahku, sunnah Nabi Muhammad SAW, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, para khalifah-khalifah yang terbimbing, al-mahdiyyin, yang mendapat petunjuk dari Allah. Gigitlah sunnah-sunnah kami ini dengan gigi geraham kalian. Jadi Nabi memberikan stempel sahnya periode 2 ini, periode kenabian sama periode khilafah ala minhajin nubuwah, khulafa ar-rasyidin. Tapi periode selanjutnya itu nggak ada Nabi memberikan satu catatan spesial, gitu, nggak ada. Cuma kita ini saking jauhnya jaraknya dengan Nabi Muhammad SAW, seringkali kita akhirnya menjadikan era sesudah Khulafa' Rasyidin menjadi era yang kita agung-agungkan gitu ya. Ya contohnya misalnya ada yang mengagung-agungkan zaman Umayyah, ada yang mengagungkan zaman Utsmani gitu ya. Padahal itu bukan zaman ideal. Memang itu zaman kepemimpinan Islam masih, tapi dia bukan zaman yang bisa dikatakan ala minhajin nubuwah, mengikuti manhaj Nabi. Jelas-jelas Nabi tidak menggunakan istilah ala minhajin nubuwah untuk era setelah Khulafa' Rasyidin. Gitu. Nah, jadi kita lanjutkan penjelasan Syekh Mubayyad. Setelah mencermati masa 4 khalifah yang memerintah, ternyata apa yang disabdakan Rasulullah SAW itu menemui kebenarannya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memerintah selama 2 tahun.
3 bulan 10 hari. Umar bin Khattab radhiyallahu an memerintah selama 10 tahun 6 bulan 8 hari. Utsman bin Affan memerintah selama 11 tahun 11 bulan 9 hari. Dan terakhir Ali bin Abi Thalib memerintah selama 4 tahun 9 bulan dan 7 hari. Sebagian sejarawan ada juga yang memasukkan masa pemerintahan Hasan bin Ali yang berlangsung selama 7 bulan. Mereka berpendapat seperti ini dengan membuang hitungan bulan dan hari pada masa khalifah yang 4. Namun yang benar adalah masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin berlangsung selama 30 tahun. Dengan menjumlahkan masa pemerintahan keempat Khulafaur Rasyidin, dapat diketahui bahwa mereka semua memerintah selama 29 tahun, 4 bulan, dan 5 hari. Apabila jumlah itu ditambah dengan masa pemerintahan Al-Hasan, maka lengkaplah jumlah tersebut menjadi 30 tahun. Ya. Jadi Hasan itu memimpin memang cuma beberapa bulan saja. Tapi kalau itu dimasukkan dalam hitungan, lengkaplah, genaplah 30 tahun. Gitu. Masa 30 tahun itu benar-benar merepresentasikan sebagai khilafah nubuwah. Sedangkan masa sesudahnya adalah raja-raja yang berkuasa. Khilafah nubuwah di sini diartikan sebagai khilafah yang menjalankan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pemerintahan sesudahnya atau yang lainnya telah berubah karakternya. Maka dari itu sangat tepat jika para penguasa yang datang sesudah masa Khulafaur Rasyidin dijuluki raja. Dan dengan ini pula sangat tepat kiranya apabila Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma dikatakan sebagai raja yang pertama kali muncul di tengah-tengah umat Islam. Ya, jadi Muawiyah ini khalifah, tetapi khalifah yang berkarakter raja untuk pertama kali dalam sejarah Islam, begitu ya. Di samping itu, hadis ini juga mengabarkan awal munculnya Daulah Umayyah. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Takunun nubuwwatu fikum masyaallahu an takuna, thumma yarfa'uha idza syaa'a yarfa'aha." Thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwati fatakunu masyaallahu an takuna thumma yarfa'uha idza sya'allahu ayarfa'aha. Thumma takunu mulkan 'abdan fayakunu masyaallahu ayyakuna thumma yarfa'uha idza sya'a ayarfa'aha. Thumma takunu mulkan jabariyatan fatakunu masyaallahu an takuna thumma yarfa'uha idza syaa'a ayarfa'aha. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Masa kenabian akan datang di tengah-tengah kalian dan akan berlangsung dengan kehendak Allah Ta'ala. Kemudian Allah mencabut masa kenabian itu jika Allah berkehendak mencabutnya. Kemudian akan muncul masa khilafah dengan minhaj an-nubuwah, tuntunan Nabi, dan akan terus berlangsung sampai Allah berkehendak untuk mencabutnya. Kemudian datanglah masa para raja yang hanya menyengsarakan rakyat. Jadi ini terjemahan versi penerbit ini cukup galak juga nih terjemahannya. Mulkan Adon yang secara harfiah artinya raja-raja menggigit, ya, itu terjemahkannya sebagai raja-raja yang hanya menyengsarakan rakyat. Ini galak nih terjemahannya. Dan akan terus berlangsung sampai Allah menghendaki untuk mencabutnya atau mengakhiri masa kekuasaannya. Kemudian muncul lagi penguasa diktator, ya. Penguasa diktator ini mulkan jabriyah, begitu. Dan akan terus berlangsung sampai Allah kehendaki untuk menghabisi masanya. Kemudian akan muncul lagi sebuah kekhilafahan yang didirikan dengan petunjuk Nabi. Khilafatun ala minhajin nubuwah. Penjelasan. Hadis ini mengisyaratkan
akan terjadinya pergolakan politik yang akan dialami umat Islam dalam lembaran sejarahnya. Paling tidak, gambaran yang kami sampaikan akan memperjelas hadis di atas. Masa kenabian berakhir bersamaan dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya masa Khulafa Ar-Rasyidin berakhir dengan pengunduran diri Al-Hasan, menyerahkan tampuk khilafah kepada Muawiyah. Sedangkan representatif dari raja yang menyengsarakan rakyat adalah dengan runtuhnya Turki Ottoman, Turki Utsmani. Ya, jadi artinya era Mulkan Adon, raja-raja menggigit, yang di sini diterjemahkan dengan raja-raja yang menyengsarakan rakyat, berlangsung dari sesudah Khulafa Ar-Rasyidin, berarti zaman Muawiyah, Bani Umayyah, sampai Kesultanan Utsmani Turki. Wallahu alam. Ini apa ungkapannya Syekh Mubayyad sendiri ini. Sedangkan umat Islam sekarang ini berada di bawah tekanan pemerintahan yang diktator, dan sampai sekarang tidak diketahui kapan berakhirnya. Secara tegas, hadis di atas mengisyaratkan bahwa setelah pemerintahan yang diktator ini tidak ada lagi masa lain kecuali munculnya khilafah dengan corak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut pendapat yang rajih, permulaan masa khilafah ini yang nanti maksudnya bersama dengan dibaiatnya Al-Mahdi, ya. Jadi pandangan saya mengikuti pandangan Syekh Mubayyad. Kalau saya sangat meyakini bahwa tidak mungkin khilafah ala minhajin nubuwah akan datang tanpa hadirnya Al-Mahdi. Begitu, ya. Jadi kalau ada pandangan mengatakan sebelum Al-Mahdi ada khilafah dulu gitu ya, saya tidak sependapat. Kalaupun ada, dia nggak mungkin khilafah ala minhajin nubuwah. Sementara kalau dia bukan khilafah ala minhajin nubuwah berdasarkan hadis ini, berarti dia masih masuk dalam kategori mulkan jabriyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak, ya, diktator. Karena nggak ada, Nabi nggak ada bilang habis mulkan jabriyah ini muncul mulkan adon dulu, ya kan? Tahapan katakanlah khilafah, tapi khilafah yang belum ala minhajin nubuwah, nggak ada itu. Yang ada adalah muncul khilafah ala minhajin nubuwah. Makanya hadisnya berbunyi, ubashirukum bil mahdiyyi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil fayamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat jawran wa zulman. Kukabarkan berita gembira dengan diutusnya Al-Mahdi ke tengah-tengah umat ini pada saat ramainya perselisihan antar manusia, maraknya gempa-gempa, dan Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah bumi sebelumnya dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Ya, jadi kalimat terakhir itu yang paling penting, bahwa Al-Mahdi hadir menjadi faktor turning point, titik balik dunia yang penuh dengan kezaliman secara merata menjadi penuh dengan keadilan secara merata, ya. Jadi memang dia kayak semacam membalikkan situasi begitu. Nggak ada perantaranya gitu, nggak ada tengah-tengahnya dulu muncul khalifah uji coba gitu, nggak ada. Ya, begitu dia muncul ya dia menjadi khalifah Rashidah pertama nanti, begitu Al-Mahdi itu, ya. Hadis di atas juga mengandung kabar gembira yang ditujukan kepada umat Islam bahwa kondisi kezoliman dan kediktatoran yang selama ini mendera umat tidak berlangsung lebih lama lagi. Sistem khilafah yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW akan datang kembali kepada mereka. Demikian juga hadis di atas memotivasi umat Islam untuk menegakkan sistem khilafah Rashidah di muka bumi. Jika khilafah yang pernah ada dulunya ditegakkan dengan pengorbanan dan perjuangan yang amat besar, demikian juga untuk mengembalikan sistem ini kedua kalinya tentu membutuhkan pengorbanan dan perjuangan yang besar, ya. Baik, kita cukupkan untuk malam hari ini, sekian dulu. Tapi yang ingin saya tekankan adalah
sebenarnya memang hadis ini, hadis Huzaifah ini tentang fase demi fase perjalanan sejarah umat Islam ini hadis yang sangat penting bagi mereka yang peduli ilmu akhir zaman. Kenapa? Karena hadis ini akan membuat pemahaman kita ini menjadi komprehensif tentang pergolakan politik umat Islam. Dan karena tidak utuhnya pemahaman tentang hadis inilah munculnya pandangan-pandangan seperti misalnya mereka-mereka yang mengatakan ini ulil amri, kita harus taat samanya. Gitu. Padahal kalau kita bandingkan zaman Khulafa Rasyidin ya, dengan zaman Mulkan Adon yang notabene adalah khalifah-khalifah juga, ya kan? Memang mereka secara tampilan resminya dikatakan sebagai khalifah, dikatakan sebagai ulil amri minkum, tetapi secara realitanya banyak khalifah-khalifah di era raja-raja menggigit itu, di era Bani Umayyah, Abbasiyah maupun Utsmani Turki, yang dalam memimpin itu bengis, memang iya. Begitu. Dan cilakanya para penulis-penulis barat yang sok belajar Islam dan menulis sejarah Islam, itu kalau ngutip sejarah Islam yang dikutip itu zaman raja-raja menggigit ini untuk mengesankan betapa khilafah itu zolim. Memang zolim. Gitu. Makanya kita jangan terkecoh. Kita jangan kemudian ikut-ikutan mengatakan khilafah zalim, karena buat kita standar khilafah yang semestinya kita jadikan acuan itu zaman Khulafa Rasyidin, bukan zaman Muawiyah, zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, zaman Utsmani Turki. Paham? Ya. Contohlah, zaman Utsmani Turki itu ada perilaku sultan-sultan, khalifah-khalifah itu yang nggak masuk di akal secara syariat apalagi. Yaitu mereka punya yang namanya harem, tahu harem, ya, ngumpulin perempuan-perempuan dari Eropa, ya kan, jadi selir dari khalifah. Ini kan bukan Islam, tapi ini diangkat Pak sama kitab-kitab Barat Pak, terus diartikan sebagai ya inilah Islam, begitu. Ya memang realitanya bermasalah, begitu. Nah maka mereka-mereka yang teriak-teriak ulil amri sekarang ini lebih parah lagi. Di era Mulkan Adon saja sudah parah gitu kan. Nah sekarang apalagi lebih parah lagi. Karena di era Mulkan Adon itu setidak-tidaknya para khalifah yang sekaligus raja-raja yang bengis itu, mereka masih mengatakan secara resmi kita sebuah negara yang kembali pada Quran dan Sunnah. Kalau hari ini sudah jelas-jelas dicampakkan, bagaimana lagi masih pantas disebut ulil amri minkum, ya. Nah ini pemahaman ini nggak akan utuh kalau nggak ngerti hadis ini secara utuh, begitu. Ya. Baik, saya kira cukup untuk malam hari ini. Silahkan kalau ada yang mau komen, mau bertanya, falyatafaddal mashkura. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Tanya satu Ustaz. Ya. Kan nanti Imam Mahdi itu akan muncul. Tapi sebelumnya saya pernah dengar katanya akan ada Dajjal yang akan dibunuh oleh Imam Mahdi. Berarti muncul Dajjal dulu atau seperti apa? Tidak. Dajjal itu belakangan. Jadi Al-Mahdi muncul terlebih dahulu memimpin umat ini, ya. Nah, dalam fase kepemimpinan Al-Mahdi itu Dajjal keluar. Dan Dajjal itu menebar fitnah di wilayah-wilayah yang jauh dari kepemimpinan khilafah. Di wilayah yang jauh-jauh itu jadi mangsanya Dajjal. Baru nanti setelah dia banyak menebar fitnah di wilayah yang jauh dari khilafah, pusat khilafah, baru dia mencoba mendatangi kota Mekah dan Madinah. Tapi dia tidak bisa masuki. Akhirnya dia menuju ke Syam. Karena khilafah di masa Al-Mahdi nanti pusatnya di Syam. Dan khususnya ibu kota awalnya itu Damaskus. Sebelum akhirnya pindah ke Yerusalem. Nah, pindah ke Yerusalem itu setelah Dajjal terbunuh.
Jadi Dajjal nanti ke utara, ke Syam, setelah berupaya masuk Mekah Madinah nggak bisa, dia ingin langsung ke jantung khilafah, menghadapi Al-Mahdi dan pasukannya. Nah, ketika Al-Mahdi dan pasukannya sudah dikepung sama Dajjal dan 70.000 tentara Yahudi yang dipimpin Dajjal, pada saat itulah Isa alaihissalam Allah hadirkan, Allah turunkan dari langit, gabung dengan pasukan Al-Mahdi ini. Dan karena waktu itu mereka sedang di masjid dan sedang menunggu qomat sholat subuh, maka Al-Mahdi langsung memperkenankan Isa alaihissalam memimpin sholat. Tetapi Isa alaihissalam menolak dengan mengatakan, demi Allah, inilah kelebihan umat Muhammad daripada umat lainnya, bahwa sebagian kalian sudah ditunjuk menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain. Lalu Isa alaihissalam mendorong Al-Mahdi untuk maju jadi imam. Isa alaihissalam makmum di belakang Al-Mahdi. Nah, sikap ini, gesture ini menunjukkan bahwa turunnya Isa alaihissalam di akhir zaman tidak membawa ajaran Nasrani, tapi justru menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, ajaran Nabi SAW. Dan begitu selesai sholat, Isa alaihissalam meminta Al-Mahdi untuk menyuruh pasukannya membuka pintu gerbang masjid. Ternyata di luar sudah dikepung sama 70.000 tentara Yahudi yang dipimpin langsung oleh Dajjal. Tapi begitu Dajjal melihat di pasukan Al-Mahdi ada Isa alaihissalam, Dajjal, kata Nabi, langsung menjadi seperti garam disiram air. Kalau garam disiram air tuh dia meleleh, mencair ya. Kata orang Betawi, ngeper. Dajjal ketakutan. Karena Dajjal tahu ini satu-satunya hamba Allah yang diizinkan membunuh dirinya. Jadi yang membunuh Dajjal nanti bukan Al-Mahdi, tapi Isa alaihissalam. Karenanya Dajjal lari meninggalkan medan perang. Kata anak Betawi, ngacir dia langsung, ya, dikejar sama Isa alaihissalam. Dan akhirnya terbunuhlah dengan senjata tombak yang dilemparkan oleh Isa alaihissalam mengenai Dajjal di Babul Lut, pintu masuk kota Lut. Dia terbunuhlah Dajjal di situ antara Tel Aviv dan Yerusalem. Kalau sekarang ini katanya kota Lut ini adalah kota bandara militernya ini Israel ya. Jadi banyak pesawat-pesawat tempur Israel di situ. Tapi sudah barang tentu di zaman nanti Dajjal ke situ bukan dalam rangka naik pesawat, karena sudah teknologi sudah macet ya. Pokoknya dia memang ditakdirkan matinya di situ. Dan dicabut langsung ininya, tombaknya sama Isa alaihissalam, diperlihatkan tinggi-tinggi, darahnya Dajjal menetes. Maka semua orang beriman yang melihat kejadian itu moralnya langsung terangkat gitu, karena menyadari, Dajjal ternyata manusia juga, mati juga dia. Yang kelihatannya digdaya itu, ya kan? Sebaliknya orang-orang kafir, orang-orang Yahudi melihat pemandangan itu langsung drop moralnya, karena pimpinannya yang selama ini kelihatan banyak kemampuan sakti mandragunanya mati juga, gitu. Nah, jadi seperti itu kejadiannya, ya. Nah, jadi munculnya Al-Mahdi, Dajjal itu setelah Al-Mahdi sudah hadir di tengah-tengah umat, dan Dajjal itu mula-mula mencari mangsa jauh dari khilafah. Mungkin ke Indonesia kali ya, karena Indonesia termasuk jauh dari khilafah nih. Makanya saya kalau diajak bikin kampung akhir zaman di Indonesia agak mikir-mikir gitu. Wah, ngeri nanti didatengin Dajjal. Mendingan sekalian hijrah aja lah ke sana. Gitu, jika Allah izinkan, jika memungkinkan, begitu. Ya. Nah, tapi nanti Dajjal lama-lama mendekat. Dan mula-mula dia coba masuk 2 kota suci, Mekah, Madinah. Tapi kan sudah dijanjikan Nabi, nggak bisa masuk dia. Nah, akhirnya dia baru ke jantung khilafah. Membawa 70.000 tentara Yahudi yang berasal dari Isfahan, dari Iran. Gitu. Jadi ini juga sekaligus menyingkap kebohongan pertikaian antara Iran Syiah dengan Israel Yahudi, itu bohong semata itu. Karena justru di Iran itulah sudah dipersiapkannya pasukan Dajjal, tentara-tentara Dajjal itu, Yahudi-Yahudi itu dari Isfahan, ini sebuah
negeri kota di negeri Persia, negeri Iran gitu. Makanya segala teriak-teriaknya orang-orang Iran Syiah membenci Israel tuh, wah itu drama kelas tinggi itu. Ya, nggak ada ceritanya Iran Syiah benar-benar membenci Yahudi Zionis Israel, nggak ada ceritanya. Bahkan Syiah itu kan produk dari Yahudi, bikinannya Abdullah bin Sabah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Wah, ini tokoh kita Pak Katimin. Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung nanya aja Pak Ustadz ya. Ya. Jadi dulu saya pernah mengikuti kajian akhir zaman Pak Ustadz itu melalui YouTube. Ini sering ngikutin melalui YouTube. Kemudian saya juga mengikuti kajian akhir zaman Ustadz yang lain. Nah ini ada sedikit yang agak ganjel buat saya. Ya. Ustadz pernah mengatakan bahwasanya nanti Al-Mahdi itu turun, itu Al-Mahdi nggak pernah turun, Al-Mahdi hadir. Ya hadir. Al-Mahdi hadir. Al-Mahdi hadir ini nanti masih ada yang tadi terakhir disebut apa Pak? Yang kemajuan modern sekarang ini? Shutdown. Ya maksudnya masih ada alat-alat canggih ini loh. Oh, oke. Itu katanya Ustadz itu pernah ngomong begitu kalau nggak salah menyampaikan gitu di YouTube itu. Jadi waktu Al-Mahdi itu tampil, itu anuan modern ini masih ada. Jadi komunikasi yang sekarang bisa berhubungan dari sini ke Amerika, ke Arab itu masih ada menurut Ustadz waktu itu begitu. Ya. Tapi ini ada seorang Ustadz yang mengatakan bahwa 10 tanda besar itu yang pertama akan keluar ini adalah dukon. Di mana dukon itu asap yang tebal dan udara yang panas ini menyatu sehingga di situ terjadi yaitu kepanasan yang sedemikian rupa yang sangat misalnya orang kafir gitu. Nah ini juga dibarengi dengan hancurnya teknologi. Jadi yang besi-besi pada meleleh, jadi yang bedil nggak bisa bedil lagi itu karena udah meleleh itu pistol nggak bisa lagi. Itu dikatakan katanya justru di awal daripada tanda 10 besar itu. Ya. Nah itu sehingga teknologi itu sudah nggak bisa kepakai lagi, kembali kepada zaman yang terdahulu lagi, yaitu zaman pedang, zaman kuda, zaman batu gitu. Nah itu mohon diberikan penjelasan Pak Ustadz, yang mana yang betulnya, apakah yang dukon dulu keluar, ini kalau yang saya mengikuti sama Ustadz dulu, nanti bahwa ini akan terjadi apa dulu, pembenaman timur dan barat gitu kan. Kemudian pembenaman di Saudi Arabia itu sendiri, itulah munculnya Al-Mahdi gitu. Yeah. Jadi pada waktu itu masih ada, yaitu teknologi masih ada. Karena mustahil kalau nanti Imam Mahdi itu keluar, kemudian berita nggak nyampe kepada seluruh umat Islam di dunia gitu. Jadi yakin Ustaz bahwa masih ada teknologi itu. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Ya jadi memang ini soal kronologi ini sifatnya ijtihadi. Ya, yang namanya sifatnya ijtihadi itu bisa berbeda-beda pendapat, begitu. Nah, kalau soal urutan paling pertama itu dukhon, itu adalah pandangan penulis kitab ini. Jadi penulis kitab ini Syekh Mubayyad berijtihad secara urut-urutan 10 tanda besar itu, yang paling pertama itu peristiwa dukhon. Sehingga menyebabkan terjadinya pembenaman di timur, pembenaman di barat, lalu kemudian baru Al-Mahdi hadir. Dan itu berakibat ketika dukhon terjadi, pembenaman di timur di barat terjadi, itu teknologi sudah habis. Nah, saya semula termasuk setuju dengan pendapat itu. Tapi setelah saya coba renungkan lagi dan saya baca sana sini, saya berpendapat tidak begitu. Karena kalau seperti itu, berarti saat Al-Mahdi nanti muncul, ketika teknologi canggih sudah tidak ada, yang tinggal jauh dari negeri di mana Al-Mahdi muncul, itu akan lama sekali dapat beritanya.
iya kan? Karena kan sudah nggak ada teknologi canggih. Gitu. Pemberitaan itu akan disampaikan dengan cara bagaimana? Nah, sehingga menurut pendapat saya, justru yang paling pertama hadir itu adalah peristiwa Al-Mahdi. Ya. Dan Al-Mahdi bukan tanda besar. Al-Mahdi itu tanda kecil. Tanda besar yang mengiringi Al-Mahdi itu adalah pembenaman bumi di Jazirah Arab. Itu. Sebab begitu Al-Mahdi dibaiat oleh 313 orang di depan Ka'bah, maka pembayatan ini tersiar nih, tersiar, ya kan? Dan ketika dia tersiar, pastilah umat Islam itu terbelah antara yang langsung percaya dengan yang meragukan, bahkan yang mengkufurinya, begitu. Tapi nggak lama setelah pembayatan itu terjadi pembenaman di Jazirah Arab antara Mekah dan Madinah, yang sekaligus membenamkan pasukan yang dikirim dari Syam untuk membantai Al-Mahdi dan orang-orang yang membayat dengan Al-Mahdi. Dan ini tersiar juga. Nah, ketika ini tersiar, wah udah nggak ragu lagi. Umat Islam yang benar-benar ngerti tentang masalah akhir zaman sudah nggak ragu lagi. Wah, ini sudah apa? Moment of truth ini sudah nggak bisa diragukan lagi. Maka mereka-mereka yang yakin, yang ngerti itu segera berbondong-bondong hijrah untuk membaiat Al-Mahdi. Nah, dalam proses itulah baru kemudian terjadi dukhan. Terjadi pembenaman di timur, di barat, ya kan? Teknologi tiba-tiba habis. Yang penting Allah ngasih kesempatan umat Islam sedunia mengetahui beritanya dulu. Sisanya terserah masing-masing. Bukan Mekah, antara Mekah Madinah. Ya, di Baida itu. Ya, itu yang menurut saya yang paling awal justru itu dulu. Itu. Baru pembenaman timur dan barat. Dan itu sudah memberi peluang kepada umat Islam sedunia untuk bukan saja mendengar kabarnya, tetapi untuk bisa gabung, berhijrah, berbaiat, gabung dengan Al-Mahdi. Nah, setelah itu terjadi gejala-gejala alam yang sampai ke tingkat menyebabkan wa uttum min haitsu bada'tum, kata Nabi, kalian akan kembali kepada kondisi kalian seperti sedia kala. Artinya habis sudah semua alat-alat teknologi maju, teknologi canggih, sehingga terpaksa kita kembali, kalaupun berperang, pakai pedang lagi, pakai tombak lagi, pakai panah lagi, berkuda lagi, dan seterusnya. Begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, biar witir dah, satu lagi deh. Tadi kan di satu, ini satu lagi. Ya, terakhir. Masalah tanda-tanda kecil yang sangat mendekati kepada munculnya Al-Mahdi. Yaitu dan sekarang ini sudah terjadi. Bahwasanya nanti yang Islam ini akan awal pertama datang di Jazirah Arab, nanti akan diakhiri juga di Jazirah Arab mulanya, awalnya gitu. Dan sekarang bukti-bukti tanda-tanda yang di dalam hadis itu, yaitu dikala ibu melahirkan majikannya atau raja gitu ya, itu satu. Tapi ini yang saya ini kan titik beratkan tanda yang keduanya. Dikala orang yang telanjang kaki, ya nggak pakai terumpah, nggak pakai sendal, telanjang dada, tukang ngangon, tahu-tahu menjadi kaya mendadak, kemudian dia berlomba untuk mendirikan bangunan-bangunan tinggi. Nah, menurut kabar dan beritanya sekarang ini di Saudi Arabia sudah ada bangunan yang tingginya 1,2 kilometer, terus masih ada lagi katanya mau membangun lebih daripada itu. Jadi perlombaan itu sekarang sudah terjadi. Nah, kalau sudah terjadi itu katanya tinggal deket banget gitu kepada munculnya Al-Mahdi. Ditambah dengan hadis yang mengatakan bahwasanya setiap 100 tahun itu setiap 100 tahun ada akan mujadid gitu Pak ya. Mujaddid. Iya. Bukan mujahid, mujaddid ya. Mujaddid, ya pembaru. Dal kan? Pakai dal ya, mujaddid. Iya, pakai dal, mujaddid ya. Pembaruan itu. Nah, kalau kita ngelihat dari runtutan diambilnya, dibubarkannya khilafah tahun 1924,
kepada sekarang ini kan 100 tahunnya dikit lagi Ustaz. 2024. Ya 2024 itu kalau untuk itu kalau miladiah ya. Tapi kalau komariah kan udah lewat. Sudah 102 tahun. Ya udah lewat kan. Jadi berarti itu mungkin ke miladiah ya. Jadi berarti 2024 ini ada kemungkinan mujadid itu yang akan turun. Oke. Itu yang akan ditampilkan oleh Allah gitu Ustaz. Kira-kira bagaimana menurut prediksi Ustaz? Terima kasih. Ya menurut saya dalil tentang mujaddid itu agak sulit untuk kita aplikasikan ke realita. Karena apa? Karena dia berkaitan dengan sosok mujaddid. Ya, memang di dalam kitab ensiklopedia akhir zaman ini Syekh Mubayyad termasuk yang berpendapat dan berkeyakinan bahwa mujaddid berikutnya yang kita tunggu-tunggu itu Al-Mahdi. Memang dia begitu ininya pendapatnya, karena dia bilang bahwa tingkat kerusakan yang sekarang terjadi di dunia ini sudah memasuki level globalisasi, ya, sehingga sudah sepantasnya mujaddid yang memperbaharui agama ini adalah seorang mujaddid yang juga levelnya level global. Dan tidak mungkin level global itu kecuali Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi itu termasuk yang secara khusus disebut-sebut Nabi sebagai ya pemimpin umat yang akan menyebabkan terjadinya bersatunya seluruh umat Islam sedunia, begitu. Nah, cuma problemanya kan sekarang kita mencampur adukan antara 100 tahun muncul mujaddid, 100 tahun muncul mujaddid dengan 100 tahun tegak khilafah kembali gitu. Ini kita campur adukkan gitu. Padahal kita harusnya ya kalau mujaddid itu ya mujaddid, sosok gitu loh. Ya. Nah, sekarang masalahnya adalah betul 1924 adalah titik runtuhnya khilafah terakhir. Cuma pertanyaannya, mujaddid di masa-masa itu siapa gitu loh. Nah, ini banyak perbedaan pendapat. Karena kita sekarang hidup di era nggak ada pemimpin, jadi nggak mungkin ada satu pendapat. Ada yang mengatakan mujaddid yang terakhir sebelum nanti Al-Mahdi muncul, itu adalah Hasan al-Banna. Ada yang bilang Nasruddin Albani, ada yang bilang Abdullah Azzam, ada yang bilang Said Qutb, ya kan? Ada yang bilang sosok yang masih belakangan ini bahkan ya seperti Zakir Naik misalnya gitu, ya kan? Nah, jadi kita nggak bisa memastikan yang mana mujaddid yang sebelum Al-Mahdi. Kalau itu bisa kita pastikan, baru kita bisa ngitung tuh 100 tahun berikutnya ke depan. Nah, kita semua rame-rame terjebak di angka 1924-nya khilafah. Gitu. Jadi menurut saya bukan itu yang harusnya kita pedulikan. Yang harusnya kita pedulikan adalah perkembangan situasi dan kondisi di negeri di mana terdapat Haramain, dua kota suci, Mekah dan Madinah. Karena hadis tentang kemunculan Al-Mahdi berkaitan erat dengan wafatnya seorang pemimpin yang mencakup wilayah kepemimpinannya Mekah dan Madinah. Itu yang harus kita amati secara serius gitu. Ya, karena hadisnya berbunyi yakun ikhtilafun inda mauti khalifah, akan terjadi chaos, kekacauan saat matinya seorang pemimpin. Tuh. Dan di sini pemimpinnya dalam hadisnya pakai istilah khalifah. Yang karena itulah sebagian orang dengan hadis ini mengatakan berarti sebelum Al-Mahdi ada khilafah. Gitu. Tapi Al-Mubayyad punya bantahan. Al-Mubayyad membantah dengan mengatakan yakunu ikhtilafun inda mauti khalifah, khalifahnya nggak pakai alif lam, tapi khalifah, nggak pakai al-khalifah. Apa bedanya? Bedanya kalau al-khalifah itu pemimpin yang boleh jadi memimpin seluruh umat Islam. Tapi kalau khalifah, dia bisa jadi pemimpin untuk satu wilayah tertentu, tapi wilayah lain tidak mengakuinya. Gitu. Yang dalam hal ini pantes kalau Raja Saudi dimaksud dengan istilah khalifah nggak pakai alif lam. Gitu. Nah, jadi setiap Raja Saudi meninggal, ya kan, kita harus pantau terjadi chaos nggak.
Kalau nggak terjadi chaos, pergantiannya kepada raja berikutnya mulus-mulus saja, berarti belum jadwalnya Al-Mahdi muncul. Nah, banyak pengamat menilai matinya Salman ini bakal chaos. Kenapa? Karena di masa Raja Salman inilah untuk pertama kali dalam sejarah kerajaan Arab Saudi, semua kantor-kantor resmi pemerintah Arab Saudi naruh gambar pemimpinnya tuh 2 orang. Selama ini selalu 1 orang. Cuma rajanya doang. Tapi sekarang ya Salman, ya Muhammad bin Salman, putra mahkotanya. Gitu. Jadi baru belakangan mereka niru Indonesia. Di Indonesia kan selalu 2 tuh, ya kan? Dari dulu Saudi itu semua kantor-kantor resmi itu cuma rajanya doang yang muncul. Nah sekarang ini udah dikondisikan. Pokoknya Salman meninggal nih, ini nih langsung jadi penggantinya. Dan ini kalau terjadi, ya kan, pasti chaos. Kenapa? Karena pendiri kerajaan Arab Saudi waktu menjelang meninggal sudah ngasih wasiat sama anak-anaknya. Hai anak-anakku, pergantian raja setelah aku wafat itu harus pindah dari kalian satu sama lain, anak-anakku. Jangan pindah ke cucu dulu sebelum habis di tangan anak-anakku. Nah, sedangkan Salman ini masih punya saudara. Masih ada anak raja Saudi pertama itu masih ada, walaupun beda emak gitu. Jumlahnya 2 orang gitu. Nah, kalau misalnya dia meninggal Salman, terus MBS ngotot naik gitu kan, ini yang 2 nggak akan tinggal diam. Chaos. Ya, dugaannya begitu, dugaannya. Tapi mana kita tahu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu kalau menurut saya yang lebih serius harus kita pantau itu. Bukan soal 2024 ya, apalagi dikait-kaitkan dengan angka 2024 yang begitu sakral bagi bangsa Indonesia yang NKRI harga mati itu. Bagi kita mah itu pesta-pesta habisin duit ya, yang nggak kelar-kelar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Itu yang ada cuma kecelek lagi dikira macan, katanya kucing meong-meong ya kan. Ya taubatlah sudah ya, taubatan nasuha itu. Baik, saya kira kita cukupkan sudah 9.20 ya. Mari kita akhiri majelis ini dengan mengharap keberkahan dari Allah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.